Oke, selamat pagi. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan tentang UHS ya, dan untuk mata kuliah Internet of Things ya. Di sini jadinya seperti yang saya umumkan di beberapa kelas online kemarin, jadinya di sini karena menurut polling ini ya, apa namanya yang menang adalah ini ya, apa namanya, mana dia pollingnya? Nggak ketemu ya. Kayak dia ya. Yang menang adalah ada UAS ya. Dengan responden kurang lebih sepertiga daripada ini ya. Sepertiga daripada total yang ikut ya. Itu ya, pengumuman di Facebook juga nggak efektif gitu ya. Emang susah sekali ini ya internet di sini gitu barangkali ya. Oke, jadi yang harus disiapkan adalah tugas sama ini ya, apa namanya, UAS itu ya di sini. Jadi saya cek juga ini UAS-nya, tugasnya dari ini benar-benar baru satu kelompok aja yang submit gitu ya. Submit sehingga nanti mudah-mudahan sebelum deadline semua udah mengupload gitu ya. Apa namanya, saya juga sangat sedikit sekali mendapatkan WA gitu ya. Sehingga kalau misalnya nanti tugasnya tidak diupload karena ketentuan tidak jelas gitu, juga sangat tidak beralasan begitu ya. Itu ya. Oke, itu jadi memang yang IoT ini adalah mata kuliah yang paling dirugikan ya kalau dari segi efek pandemik ini, karena ini harus praktek ya. Jadinya apa namanya, di kampus lain tuh mungkin banyak yang IoT-nya cuma berdasarkan teori, dan sebenarnya kita dalam ini ya, dalam semester ini itu sudah siap dengan segala peralatannya langsung gitu ya, tapi malah ada pandemik ini gitu kan ya di sana ya. Berapa waktu kelas pertemuan langsung itu kita udah dapat ini ya, dapat nyoba-nyoba juga dan keliling, jadinya langsung bisa praktek dengan peralatan gitu ya kurang lebih ya di sana, dan tidak bisa tercapai gitu ya. Oke, jadinya nanti ini jadinya berakhir dengan kurang lebih teori juga gitu ya. Saya juga rencana mengusulkan ini ya, apa namanya, ada mata kuliah pilihan IoT gitu ya. IoT kayak mungkin aplikasi IoT dan sebagainya untuk sebagai lanjutan ini, karena 2 SKS per minggu untuk IoT ini sangat kurang gitu ya, karena apa namanya, harus menyiapkan alatnya dan sebagainya gitu ya. Dan ini salah satu mata kuliah yang mungkin persiapan sebelum kuliah itu lumayan nyita waktu gitu ya, tapi saya suka sebenarnya sangat mengejar ini, karena apa namanya, ini loh nanti gitu, ini masa depan gitu ya di zaman 5G nanti gitu kan ya, yang mungkin bisa muncul. Oke, jadi nanti soalnya kurang lebih tentang pemrograman ya, tentang pemrograman yang utama gitu ya. Jadinya kalau misalnya kalian tidak ada kuota misalnya untuk nonton video ini, bisa belajar dari codingannya saja gitu ya. Kalau misalnya apa namanya, tidak gitu, bisa baca penjelasannya di sini ya. Jadinya itu. Ini misalnya nanti soalnya adalah bagaimana cara membuat ini ya, gerakan maju pada misalnya motor shield dan sebagainya gitu ya. Bagaimana konsep relay gitu ya, sana di sana ya. Bagaimana cara menyalakan dan mematikan relay gitu misalnya. Terus apa namanya, always open sama always close, mana yang merupakan secara default listriknya terhubung dan mana yang secara default listriknya mati gitu misalnya gitu ya. Terus misalnya sensor apa namanya, BH1750 ini memiliki beberapa pin dan apa namanya, berbasis apa gitu, dan apa satuannya apa gitu ya, semua sudah ada di dalam itu, dan di codingan juga bisa kalian lihat ya, semua codingannya sudah ada ya. Oke, itu. Nah, mungkin kalau yang video yang secara umum ini, satu video mungkin 1 sampai 2 soal saja gitu ya. Ini di sini juga codingannya bisa kalian lihat di
itu ya udah diupload di sana ya. Oke, itu ya. Ini bisa kalian lihat. Ini juga ya di sana perlu resistor berapa ohm gitu juga mungkin soalnya keluar ya, sudah semua ada di sini ya. Terus mungkin yang akan banyak di sini itu nanti ini ya tentang apa namanya MQTT ya, terus HTTP GET itu lagi. Ini yang sebelum UTS saya akan keluarkan lagi dengan soal yang berbeda. Ini kan nanti ini ya 50 soal, 30 dari soal UTS dan 20 soal baru. Tapi nanti yang tentang ini ya, yang tentang HTTP GET dan MQTT itu saya keluarin lagi beberapa soal baru gitu ya, kurang lebih di sana. Ya. Terus juga tentang Raspberry Pi, CGI Bin itu apa gitu ya. Di sana juga colong dibaca-baca juga gitu ya. Jadinya apa sih fungsinya CGI Bin gitu. Kenapa harus Python jalan lewat sana gitu misalnya. Seperti itu ya. Terus kalau perintah-perintah Raspberry Pi kamera itu juga mungkin perlu di ini kan ya. Terus software serial itu ya, waktu UTS saya nggak keluarin tapi nanti di UAS keluar ya. Terus naruh radio frekuensi itu juga keluar ya. Kalau UTS kan fokus di teori-teori aja, di sini semua yang apa namanya sifatnya praktek juga keluar ya, dalam 20 soal itu ya. Oke, jadi seperti itu. Jika ada pertanyaan tentang UAS ataupun tugas kelompoknya, silakan tanya lewat WA gitu ya. Jadinya kemarin ada yang WA saya gimana tentang AIY itu ya, AIY itu. Jadinya mau ini ya, videonya di sini pun tidak ditonton gitu. Padahal udah nonton ini aja mungkin tugas kelompoknya beres gitu ya, kurang lebih ya, karena sangat spesifik sekali saya. Jadinya itu juga ya, jadinya kenapa gitu ya, mungkin yang subscribe ke youtuber yang apa namanya tentang prank atau tentang apa pamer apa namanya mobil baru kayak gitu mungkin di subscribe dan ditonton, tapi kenapa yang isi konten-konten seperti ini tidak ditonton gitu juga saya sedikit agak ini ya. Padahal ini pengganti mata apa pertemuan fisik di kuliah juga gitu ya, jadinya tolong ditonton gitu ya. Kalau tidak mungkin bisa dicari materi lain di internet juga, dan materinya di sini kurang lebih codingannya semua udah di sini gitu, sehingga bisa kalian coba-coba di sini ya, termasuk itu ya. Artinya di sini juga tentang face detection itu juga saya akan bahas, misalnya fungsi pickle itu apa gitu ya. Itu. Ya. Terus bagaimana menghubungkan web dengan kamera gitu juga ya. Nanti konsepnya saya bisa bahas di sana gitu ya. Misalnya apakah PHP bisa langsung mengakses Raspberry Pi kamera gitu misalnya. Itu, dan apakah jQuery bisa langsung gitu. Harusnya melalui apa gitu juga di sini. Intinya ini kurang lebih saya mencoba ini ya, memberi materi yang sudah cukup lengkap gitu ya, apa namanya sudah siap untuk TA kurang lebih di sini gitu. Jadinya nanti tolong dibaca-baca gitu ya. Dan ini ya apa namanya salah satu kan ini ya, TA tentang IoT itu kesannya selalu ngabisi banyak uang gitu kan ya, karena harus beli alat. Tapi ini ya selama saya jadi ini ya, saya mau ubah konsepnya gitu. Jadinya apa ya, saya nyiapin judul. Jadinya kan kita nggak bisa juga kalian yang mungkin nyiapin judul terus alatnya dibeli oleh lab itu. Jadi kalau seperti itu akan terjadi overlapping gitu. Jadinya melalui mata kuliah ini juga, misalnya contoh-contoh project yang ada di sini itu ya, apa namanya kalau kalian mau angkat jadi TA silahkan gitu ya. Jadi dari mata kuliah ini ada 2 orang yang kurang lebih mengajukan TA ya, itu jadinya nanti bisa di ini. Dan jika kalian berbasis yang ada proyek dalam ini, saya jamin sampai akhir gitu ya, kalian tidak akan keluar biaya untuk tugas akhir ya, apa namanya tentang pengadaan alat dan sebagainya gitu ya. Tentu kalau biaya internet di rumah sama biaya listrik ya pastilah gitu ya, sama seperti itu, dan itu gitu ya di sana. Jadinya ini semua judul-judul yang di sini ini ya
apa namanya, bisa kalian angkat sebagai TA gitu ya di sana. Oke. Ya, jadinya judul yang sudah diambil ini ya, saya nggak nyebut orangnya siapa. Ini udah ada yang ngambil, terus apa namanya, mana dia? Ya, oke, ya yang ini ya tentang infrared ya pokoknya gitu ya. Itu udah diambil. Yang lain masih nganggur, silakan ini ya jika ini ya, karena ini kan apa namanya, tidak tahu sampai kapan pandemik ininya kan. Sekarang juga di sosial media lagi ribut gitu ya intinya, apa namanya, gimana menyelesaikan skripsi tapi SPP terus harus dibayarkan sebagainya gitu ya. Kalau masalah itu sebenarnya kalau di TI menurut saya tidak perlu ini ya, tidak perlu apa namanya, risah gitu ya. Jadinya kalau di kondisi tidak menentu seperti ini, mending begitu bisa ngangkat TA segera angkat TA gitu ya. Dan sini sudah judul saya siapin, dan pastinya bisa gitu ya. Kemarin juga ini ya, masa pandemi ini yang paling banyak lulus itu yang tentang topik IoT juga gitu ya. Itu jadinya itu bisa. Dan saya juga sudah banyak bernegosiasi tentang standarisasi TA untuk IoT itu supaya ini ya tidak terlalu banyak bebannya gitu. Jadinya sehingga di sini saya sangat rekomendasi sekali gitu ya bagi yang belum ada judul dan lain-lain, dan yang masih mungkin takut ngangkat IoT karena faktor biaya dan sebagainya. Itu nanti ini ya, apa namanya, akan ada tanggungan dari lab gitu ya, sehingga jangan khawatir masalah itu. Dan ini ya, jadinya itu juga ya, jadinya prototyping ya arahnya sekarang gitu, karena kalau kita beneran mau terapin di nyata itu kan susah karena sekarang pandemi ini gitu ya. Sehingga apa namanya, nanti latar belakang bisa kita susun gitu ya untuk bagaimana tetap bisa jalan di pandemi ini, dan kalian bisa mengerjakan tugas akhir dari rumah, dan kalian bisa tamat kuliah tepat waktu gitu ya. Nanti ya mungkin walaupun mungkin di masa pandemi ini lowongan kerja tidak sebagus ini, tapi uh, sekali lagi ini ya, kita di bidang IT, dan ini banyak juga kelas kalian yang udah tamat gitu bisa kerja remote dari NTB padahal perusahaannya di Singapura dan sebagainya gitu ya. Bimbingan saya satu juga seperti itu yang mengangkat tentang scraping gitu ya, bukan IoT sih ya, seperti ininya. Ini ya, apa namanya, intinya tetap optimis ya tentang di masa pandemi ini. Dan itu ya, jadinya kalau jika ada tuh ini ya, ingin segera dan jika di antara kalian ada yang sudah bisa mengangkat tugas akhir, bisa maju tugas akhir dan belum ada ide judul, silakan hubungi saya. Dan di sini, dan semua peralatan yang digunakan di sini akan ditanggung oleh lab 2 gitu ya. Oke, itu aja barangkali ya, pengumuman UAS plus gitu ya, plus itu tentang tugas akhir juga. Ini saya pingin banget ini ya, semua mahasiswa di program studi teknik informatika Unram ini tamatnya cepat-cepat gitu ya, masuk cepat, ngapain lama-lama nganggur gitu ya sana ya. Kalau mungkin kalian bisa kuliah sambil kerja, tapi kalau misalnya kuliahnya selesai gitu, kerjanya bisa lebih maksimal gitu ya, maksudnya itu. Oke. Ya, sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di UAS ya. Oke.